Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kuliah bersama, oke. Oke, terkait dengan struktur tenaga kerjaan. Ya, nanti silahkan teman-temannya didengarkan. Wakil dari kelompok 2, saya sudah melihat minggu kemarin itu materinya bagus banget, sudah kompleks, sudah bagus seperti itu. Nanti teman-teman silahkan bisa mendengarkan, kemudian menikmati apa yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 2. Nanti apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti silakan dipersilakan bagi teman-teman, nanti bisa langsung tunjuk tangan atau apa seperti itu, langsung open mic itu juga boleh. Nanti silakan teman-teman bisa mengkondisikan seperti itu. Langsung saja bagi kelompok 2, apakah sudah siap kelompok 2? Kelompok 2? Sudah. Oh sudah, oke, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya stop share dulu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Arif dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Sebelumnya, saya Hikil bersama rekan-rekan kelompok 2 izin mempresentasikan topik kajian kami terkait ketenagakerjaan dalam geografi penduduk. Next. Nah, ini merupakan anggota kelompok kami, ada Nur Fitriani, Iskil, saya sendiri, Nafisha, Yusnita, Din, M. Taufikur Rahman, Rafidika, Adrian Elisha, Siska Nabila, Afisa Nurfaiha, Aisyah, Iliatul, dan Aziz Prasetyawan. Next. Nah, teman-teman, siang ini kami ingin presentasikan tentang ketenagakerjaan. Hal yang sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seorang filsuf dan ekonom Jerman bernama Karl Marx pernah berpendapat bahwa hubungan manusia dengan alam itu dijembatani atau dimediasi oleh yang namanya kerja. Kerja sebagai aktivitas fundamental manusia, menurut Karl Marx, seharusnya menjadi sumber kreativitas dan ruang untuk kehadiran penuh manusia, tapi kemudian dipaksa oleh sistem kapitalis itu sendiri. Mungkin ini pembukaan yang filosofis, tapi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa alasan mengapa teman-teman harus mendengarkan presentasi kami hingga akhir adalah di akhir nanti kami juga ingin menjelaskan tidak hanya ketenagakerjaan secara teknis, secara yang sudah banyak kita baca di modul-modul, tetapi juga kami ingin sedikit membedah bagaimana pandangan geografi kritis terhadap konsep ketenagakerjaan hari ini. Nah, sebelum itu, pastinya kita perlu mengetahui definisi dari ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, mohon maaf, ini ada beberapa komponen yang sebenarnya tidak tertampil gitu ya di slide saya. Oke, jadi secara sederhana saja teman-teman, secara bahasa, ketenagakerjaan menurut KBBI adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Seperti kita ketahui, setiap kata atau frasa yang memiliki imbuhan awal ke dan akhiran an, pasti maknanya adalah segala hal yang berhubungan dengan kata dasar tersebut. Kemanusiaan, artinya segala hal yang berhubungan dengan manusia. Maka kemudian ketenaga kerjaan juga definisinya seperti itu. Kemudian menurut Oxford Language, ketenagakerjaan atau manpower atau employment adalah the number of people working or available for work or service. Nah, jadi di sini lebih dipandang ketenaga kerja itu sebagai angka yang menunjukkan jumlah manusia yang tersedia untuk bekerja atau menghasilkan jasa seperti itu. Kemudian menurut konstitusi kita di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu sendiri. Baik, selanjutnya.
melanjutkan presentasi skill. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan Kurang keras, Mbak. Mohon maaf, nggih, saya potong. Kurang keras. Kenapa, Pak? Kurang keras, kurang keras. Kecil sekali. Cek, cek. Oh iya, ya sudah maksimal berarti. Nggih, ya sudah nggak apa-apa. Nggih, silakan. Baik, saya mulai. Kita mulai dari pengertian. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, menghasilkan barang dan atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, menurut KBBI, orang tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, kerja, pegawai, dan sebagainya. Nah, klasifikasi menurut BPS itu terbagi menjadi 3. Kerja yang pertama adalah tenaga kerja penuh, yaitu adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraiannya. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran. Adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja. Nah, ini jam kerjanya 0 sampai 1 jam per minggu. Lalu kita mulai dari ciri-ciri menurut dan Nachori. Yang pertama adalah tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi barang maupun jasa. Lalu yang kedua adalah menerima imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga adalah SDM terampil sangat dibutuhkan mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK sendiri merupakan indikator ketenaga kerjaan yang membandingkan antara jumlah angkatan kerja atau AK dengan penduduk usia kerja atau PUK dalam persentase. Seperti bisa dilihat, rumusnya ada di bagian kanan itu. Untuk pengertiannya sendiri, usia kerja itu merupakan rentang usia penduduk yang dianggap mampu dan berpeluang untuk bekerja, umumnya 15 sampai 64 tahun. Sementara itu, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik mereka sedang bekerja, memiliki pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, bisa menunggu panen atau cuti, maupun mereka yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau pengangguran. TPAK sendiri berfungsi sebagai indikator dasar dalam ketersediaan dan penawaran tenaga kerja, di mana secara umum semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar proporsi populasi produktif yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun tingginya TPAK juga bisa berarti bahwa misalnya bahwa jumlah angkatan kerja yang harus diserap oleh perekonomian sehingga menuntut adanya perluasan kesempatan kerja yang masif. Baik, selanjutnya kesempatan kerja. Untuk pengertiannya sendiri, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dapat diisi oleh tenaga kerja dalam suatu periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi, di mana dapat meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual karena banyak sekali digantikan oleh tenaga kerja mesin ataupun kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah investasi dan industri. Untuk investasi dan sektor industri itu dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal yang biasanya memiliki kontrak jangka panjang. Selanjutnya adalah kualitas pendidikan dan keterampilan. Tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan tinggi lebih mudah terserap baik di industri maupun di pekerjaan-pekerjaan lain yang memiliki serap tenaga kerja yang tinggi. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor di mana bisa mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu biasanya
kebijakan tentang program padat karya, kemudian pembangunan infrastruktur, dan juga UMKM untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk jenis kesempatan kerja sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu permanen dan juga temporer. Permanen adalah kondisi di mana seseorang bekerja secara terus sampai pensiun dan biasanya berada di instansi-instansi pemerintah seperti PNS, TNI, Polri, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan kontrak jangka di instansi-instansi swasta. Kemudian untuk temporer itu kondisi di mana seseorang bekerja secara kontrak jangka pendek. Biasanya seperti kayak karyawan kontrak, kemudian freelancer, dan lain-lain. Biasanya bekerja dalam waktu singkat, lalu menganggur, lalu mencari baru lagi. Baik, selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan yang saya ambil dari Soleh 2017. Yang pertama adalah daya saing tenaga kerja. Daya saing tenaga kerja di Indonesia tergolong terendah yang menyebabkan penurunan SDM akibat rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja. Yang kedua adalah pasar kerja tenaga kerja. Rendahnya peningkatan pasar kerja dibandingkan dengan peningkatan tenaga kerja. Selain itu, kondisi pasar kerja kurang berkualitas sehingga produktivitas tenaga kerja masih rendah. Yang ketiga adalah pengawasan dan perlindungan kerja. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja tergolong rendah yang dibuktikan dengan pelanggaran dalam jam kerja lembur, dan upah yang tidak seimbang tenaga kerja, perusahaan, dan jam kerja. Oke, selanjutnya siapa ini? Saya yang baca. Siapa? Halo, teman-teman. Kelompok 2. Baik, izin membackup Pak. Ya, Jadi silakan. selanjutnya adalah pengangguran terbuka atau TPT. Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu yang berusia 15 tahun ke atas, tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Tingginya tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator lemahnya kinerja pasar tenaga kerja dan perekonomian suatu negara, yang mana rumusnya bisa teman-teman lihat di slide kami, yaitu jumlah penduduk sedang mencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Lanjut. Baik, kita masuk di konsep setengah pengangguran. Jadi berbeda dengan konsep yang sebelumnya, menurut BPS 2021, setengah pengangguran itu merupakan penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah ambang batas normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Nah, untuk mengetahui tingkat setengah pengangguran di suatu wilayah, kita dapat menggunakan ukuran yang biasa kita sebut dengan TSP atau tingkat setengah pengangguran. Nah, tingkat setengah pengangguran ini merupakan rumus dasar dari TSPK, TSPT, TSPS yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi eh, TSP atau tingkat setengah pengangguran itu merupakan persentase utama dari penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah ambang batas normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Adapun rumusnya, kita dapat menghitung dengan membagi jumlah penduduk setengah pengangguran dibagi jumlah penduduk yang bekerja dikali 100%. Kemudian dari tingkat setengah pengangguran ini bisa kita turunkan ke dalam jenis-jenis lain, yaitu tingkat setengah pengangguran kritis atau TSPK. Nah, TSPK ini adalah ukuran untuk menghitung persentase setengah pengangguran, di mana penduduk yang setengah menganggur ini tuh masih
bekerja, tetapi pendapatannya itu masih tergolong sangat kecil yang tidak mampu menutupi kebutuhan kesehariannya, atau produktivitasnya juga masih rendah. Rumusnya sama, tetapi eh, variabel yang dihitung adalah jumlah penduduk setengah pengangguran yang kritis dibagi jumlah penduduk yang bekerja dikali 100%. Kemudian yang kedua ada TSPT atau tingkat setengah pengangguran terpaksa. Jenis ini merupakan ukuran yang menghitung persentase tingkat setengah pengangguran penduduk yang bersedia dan mampu menerima pekerjaan lebih, tetapi mereka belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Rumusnya juga masih sama dengan variabelnya yang diganti menjadi jumlah penduduk setengah pengangguran terpaksa dibagi jumlah penduduk yang bekerja dikali 100%. Lalu yang terakhir ada TSPS atau tingkat setengah pengangguran sukarela. Eh, Tingkat setengah pengangguran ini merupakan ukuran yang menghitung persentase TSP yang secara secara mohon maaf saya ulangi. Jadi TSP yang menghitung persentase di mana penduduk itu sebenarnya masih bersedia untuk menerima pekerjaan lebih, tetapi secara niat mereka enggan atau belum atau tidak ingin menerima pekerjaan lebih tersebut. Rumusnya juga masih sama dengan variabel yang diganti menjadi jumlah penduduk setengah pengangguran sukarela dibagi jumlah penduduk yang bekerja dikali 100%. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi pada pekerjaan yang aktif di waktu tertentu. Contohnya seperti petani. Saat musim panen sudah selesai, biasanya banyak petani yang tidak lagi bekerja sehingga mereka menjadi penganggur sementara sampai musim berikutnya datang. Kemudian yang kedua, ada pengangguran friksional atau peralihan. Di jenis pengangguran ini muncul ketika seseorang sedang melakukan perpindahan pekerjaan. Misalnya, sudah berhenti dari pekerjaan lama, tetapi belum mulai kerja di tempat yang baru. Jadi, sifatnya sementara dan biasanya dialami oleh pekerja yang masih aktif mencari pekerjaan yang lebih pas. Kemudian yang ketiga ada pengangguran struktural. Untuk pengangguran struktural ini terjadi ketika ada eh, perubahan dalam struktur ekonomi, misalnya daerah pertanian yang berubah menjadi kawasan industri, yang tenaga kerja di kawasan tersebut yang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri bisa kehilangan pekerjaan karena keahliannya yang tidak cocok lagi. Kemudian yang keempat, ada pengangguran voluntary, yang pengangguran ini terjadi karena pilihan pribadi biasanya. Seseorang memilih untuk tidak bekerja karena alasan tertentu, misalnya sudah cukup secara ekonomi, atau ingin istirahat dulu, atau mau fokus pada urusan lain di luar pekerjaan. Next. Kemudian ada pengangguran teknologi. Eh, Pengangguran teknologi ini terjadi ketika pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau AI. Contohnya robot di pabrik atau mesin kasir otomatis di minimarket. Kemudian yang kedua ada pengangguran potensial. Untuk jenis pekerjaan pekerja lebih banyak daripada kebutuhan. Jadi walaupun terlihat bekerja, sebagian dari pekerja ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada outputnya. Jadi contoh biasanya ini terjadi di pedesaan, di mana banyak pekerja dalam satu bidang, tetapi produktivitas dari pekerjaan ini tergolong rendah. Kemudian yang terakhir ada pengangguran siklis. Pengangguran ini terjadi ketika kondisi ekonomi yang sedang naik turun. Jadi ketika terjadi resesi, biasanya perusahaan ini mengurangi produksi dan akhirnya memutus tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Kemudian ketika ekonomi sudah pulih, biasanya terjadi peningkatan kembali dalam penyerapan tenaga kerja untuk perusahaan tersebut. Baik, coba.
selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab pengangguran. Terdapat beberapa faktor utama. Yang pertama itu kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Hal ini disebut sebagai ketimpangan antara penawaran dan permintaan. Kesenjangan ini terjadi karena jumlah yang serikat pekerja hanya lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja yang tersedia, sehingga beberapa orang tidak terserap dengan kerja dan tingkat pengangguran meningkat. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak selalu menurunkan rakyat. Kebijakan ekonomi, fiskal, atau ketahanan pekerjaan kadang itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, investasi yang terlalu rumit untuk perusahaan, jadi perusahaan ini bukan usaha baru. Akibatnya lapangan pekerjaan tidak berkembang, dan juga kebijakan yang kurang juga pada sektor strategis juga dan pendidikan sedikitnya penempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada pembangunan sektor ekonomi yang tidak realistis. Hal ini terjadi ketika pembangunan ekonomi tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kadang Indonesia ini masih berfokus pada sektor tertentu tanpa melihat kemampuan dan kondisi masyarakat, sehingga banyak wilayah yang pembangunannya tertinggal. Akibatnya lapangan pekerjaan tidak merata dan timbul pengangguran di daerah yang memiliki pembangunan. Yang keempat yaitu jumlah perempuan dalam angkatan kerja yang semakin meningkat. Saat semakin banyak perempuan yang bekerja, jumlah pencari kerja meningkat pesat, tapi pertumbuhan lapangan kerja tidak bertambah secepat itu. Tapi bukan berarti perempuan penyebab pengangguran. Ini lebih ke arah faktor demografis serta peningkatan total tenaga kerjanya. Jadi angkatan kerja bisa bertambah karena semakin banyak orang yang ingin kerja dan mandiri secara ekonomi, tapi lapangan tidak bertambah. Jadi persaingan semakin meningkat dan tingkat pengangguran semakin naik. Ada juga faktor pribadi yaitu kemalasan, tapi bukan berarti selalu malas, tapi lebih ke arah kurang motivasi atau inisiatif untuk mencari pekerjaan. Dan biasanya bisa karena masalah sosial, psikologis, burnout, kurang percaya diri. Jadi kalau seseorang tidak aktif mencari pekerjaan, tidak meningkatkan keterampilan atau tidak responsif terhadap peluang pekerjaan yang ada, maka potensi untuk pengangguran tentu lebih besar. Yang kedua ada faktor disabilitas atau usia, di mana sebagian orang memiliki keterbatasan membuat mereka sulit diterima di dunia kerja, terutama jika perusahaan belum ramah disabilitas atau lebih suka tenaga kerja usia muda. Penjelasannya yaitu orang dengan disabilitas atau mereka yang punya usia lanjut seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik atau preferensi perusahaan. Yang ketiga, yang terakhir itu ada rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi. Ini salah satu faktor yang paling kuat di mana seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka mereka akan sulit bersaing dengan peluang lain. Dan ini akan menyebabkan banyak orang yang menganggur meskipun lowongannya sebenarnya tersedia. Sekian dari saya. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya mengenai dampak pengangguran. Menurut Cetnova pada tahun 2020 dan Basrawi pada tahun 2018, dampak pengangguran dibagi ke dalam dua kategori yang meliputi dampak terhadap ekonomi dan terhadap individu seorang penganggur tersebut. Pertama, dari sisi ekonomi, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional menurun, sehingga kemampuan negara untuk membiayai suatu pembangunan juga akan ikut berkurang. Yang kedua, pendapatan per kapita suatu negara akan menjadi lebih rendah, sehingga kondisi tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengangguran juga menjadi salah satu sumber utama penyebab timbulnya kemiskinan di suatu negara. Selanjutnya, dari sisi individu, pengangguran dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, misalnya kehilangan minat, keterampilan, atau motivasi. Hal ini karena terjadinya pengangguran yang terlalu lama pada seorang individu. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko seseorang melakukan tindakan kriminal karena tekanan ekonomi dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi secara keseluruhan, pengangguran bukan hanya masalah kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan individu. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk
Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran dapat bersumber dari diri sendiri atau internal dan dari faktor luar atau eksternal. Pertama, untuk faktor internal, yang pertama, terus belajar dan berusaha meningkatkan keterampilan. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, kursus online, atau program sertifikasi di bidang tertentu seperti teknologi, bahasa asing, atau kewirausahaan yang sesuai dengan bidang yang diminatinya atau yang sedang relevan pada saat ini. Yang kedua, proaktif dalam mencari lowongan pekerjaan, yang mana seseorang itu jangan hanya menunggu panggilan kerja, tapi juga harus aktif mencari informasi lowongan pekerjaan di berbagai platform seperti LinkedIn untuk membangun koneksi dengan dunia industri. Kemudian yang nomor 3, bersikap adaptif dalam menyikapi perubahan bersikap adaptif dalam menyikapi perubahan zaman. Karena kebanyakan pekerjaan sekarang ini telah melibatkan teknologi, jadi apabila kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka akan tertinggal sehingga mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kemudian nomor 4, berani memulai usaha sendiri, yang dapat dimulai dari usaha kecil seperti bisnis kuliner, kerajinan tangan, jasa desain, atau jualan online yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian untuk faktor eksternal, yaitu program pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang ini biasanya diadakan oleh pemerintah seperti program pelatihan kerja atau program sertifikasi untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Yang kedua, dukungan kepada UMKM dan wirausaha muda, yaitu dapat melalui bantuan modal, pelatihan bisnis, dan akses ke pasar sehingga UMKM dapat tumbuh dan membuka lapangan kerja baru. Nomor 3, program Kartu Prakerja, di mana nantinya akan ada pelatihan keterampilan bisa mulai dari sektor IT hingga pengembangan sumber daya manusia, sehingga setelah mereka menyelesaikan pelatihan itu akan diberikan insentif program Kartu Prakerja yang terdiri dari insentif biaya mencari pekerjaan dan insentif pengisian survei. Dan nomor 4, mendorong investasi dalam negeri dan asing. Dengan mempermudah perizinan usaha dan pajak, investor akan tertarik membuka perusahaan baru yang otomatis dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian nomor 5, program padat karya tunai atau PKT yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama warga miskin, dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal yang contohnya itu seperti memperbaiki jalan desa, pemeliharaan saluran air, dan pemeliharaan taman lingkungan, yang nanti setelah pelaksanaan program ini, tenaga kerja yang terlibat akan diberi upah langsung tunai secara harian maupun mingguan. Kemudian nomor 6, program desa wisata, di mana program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja lokal seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan usaha terkait lainnya. Kemudian nomor 7, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, seperti KEK Likupang, yang berfokus pada pengembangan resort, akomodasi, dan entertainment yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Cukup. Nah, setelah kita mengetahui berbagai konsep tentang ketenaga kerjaan, sekarang kita cari tahu sumber data apa sih yang menjadi dasar dari seluruh analisis dan perhitungan indikator ketenaga yang telah dibahas sebelumnya. Di Indonesia, sumber utama data ketenagaan itu berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Angkatan Kerja Nasional atau Saketnas. Survei ini menyajikan informasi mengenai jumlah dan karakteristik angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, serta tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Data tersebut digunakan untuk menghitung indikator penting seperti tingkat pengangguran terbuka atau TPT, tingkat kesempatan kerja. Selain dari BPS, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, serta Dinas Ketenagakerjaan yang juga berkontribusi menyajikan data mengenai upah, lowongan kerja, dan kondisi ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal. Seluruh data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan sumber data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah serta peneliti dapat apa masalah tentang tenaga kerjaan, apakah pengangguran atau setengah pengangguran, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk
menciptakan lapangan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator ketenagakerjaan. Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bagian angkatan kerja, TPAK, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan secara poin-poinnya saja. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk bekerja ditambah dengan pengangguran. Tapi pengangguran yang dimaksud ini pengangguran yang sedang mencari kerja dan mempersiapkan usaha kerja. Jadi misalnya kalau contohnya kita sebagai mahasiswa itu hanya belajar dan tidak melakukan kegiatan kerja, berarti itu tidak termasuk dalam angkatan kerja. Oke, selanjutnya adalah TPAK. Jadi TPAK ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK sendiri ini rumusnya adalah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka. Jadi tingkat pengangguran terbuka ini adalah persentase seberapa banyak pengangguran terbuka dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Selanjutnya adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini dibagi menjadi beberapa hal ya, beberapa jenis. Jadi pertama untuk setengah pengangguran, setengah pengangguran yang pada pada umumnya itu ada yang jadi rumusnya adalah jumlah yang biasanya bekerja di bawah 35 jam per minggu dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Untuk selanjutnya adalah tingkat setengah pengangguran yang kritis di mana jumlah yang bekerja di bawah 15 jam per minggu dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, jadi di sini saya melanjutkan yaitu di mana ada tingkat setengah pengangguran sukarela dan setengah pengangguran yang terpaksa. Jadi kalau tingkat setengah pengangguran sukarela itu rumusnya adalah data yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dan tidak menerima tawaran pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Nah, bedanya dengan setengah pengangguran terpaksa adalah pada uh, status dia mencari pekerjaan atau tidak. Jadi kalau yang TSPT itu dia yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi selanjutnya adalah pendekatan angkatan kerja. Jadi pendekatan angkatan kerja ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gainful worker approach atau mengukur berdasarkan kerjaan kebiasaan status utama. Misalnya IRT atau petani. Jadi pada gainful worker approach ini fokusnya pada kebiasaan. Misalnya pada status petani ketika musim musim mulai menanam, petani akan bekerja. Tetapi pada saat musim setelah panen kan petani tidak bekerja, tapi tetap dihitung sebagai pekerja dengan pekerjaan sebagai petani. Jadi dilihat dari kebiasaannya sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah labor force approach atau LFA. Jadi LFA ini mengukur berdasarkan aktivitas kerja nyata minimal 1 jam dalam seminggu terakhir. Jadi fokusnya itu pada aktivitas yang benar-benar dilakukan selama 1 minggu terakhir. Misalnya pada kasus petani yang saya jelaskan, misalnya pada seminggu terakhir petani itu tidak bekerja karena misalnya memang sudah musim panen dan sudah melakukan pekerjaan petani. Jadi petani di sini akan dihitung sebagai pengangguran gitu. Nah, selanjutnya adalah labor utility approach. Jadi ini adalah sebenarnya lanjutan dari LFA. Cuma pada labor utility approach ini yang tadinya kan kategorinya sebelumnya itu adalah statusnya bekerja atau tidak bekerja. Nah, pada labor utility approach ini dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi. Jadi antara yang bekerja dan uh, ada yang namanya tidak setengah pengangguran tadi. Jadi tidak hanya kerja atau tidak begitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa di akhir kami akan menjelaskan sedikit kajian yang lebih dalam terkait bagaimana geografi lingkungan hari ini, utamanya dengan paradigma geografi kritis memandang konsep ketenagakerjaan. Next. Oke, berdasarkan eksplorasi saya yang mungkin terbatas, saya setidaknya telah menemukan 3 artikel terkait sisi kritis ini. Yang pertama yaitu dari Swampa tahun 2019, di mana menurut dia transisi energi hijau atau green jobs berisiko mereplikasi ketidakadilan. Jadi kita sering mendengar belakangan bahwa banyak
produk-produk yang seolah dilabel dengan produk ramah lingkungan atau ya eco-friendly, green, dan lain-lain. Sebut saja kendaraan listrik, entah itu bentuknya mobil, motor, atau apapun itu. Mobil listrik itu disumberdayai oleh baterai yang ada di dalamnya. Baterai tersebut itu berbahan dasarkan salah satunya litium, di mana litium dihasilkan dari tambang-tambang yang ada di daerah asalnya. Contohnya, saudara-saudara kita di Morowali, Sulawesi Utara, seperti saya jika salah, itu masih bergulat dengan kegiatan eksplorasi sumber daya alam, salah satunya litium. Nah, dari sini bisa kita amati bahwa sekalipun produk-produk jadinya itu ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, tapi bahan bakunya atau bahan dasar pembuatannya itu masih berasal dari kegiatan-kegiatan ekstraktif yang tidak ramah lingkungan setidaknya bagi para pekerja di sana. Di samping juga merusak ekologi yang ada di daerah di mana sumber daya tersebut didapatkan, seperti itu. Selanjutnya, nah itu tadi yang pertama. Yang kedua, terdapat neoliberalisasi dan disposition yang menghasilkan kerja rentan dan merusak lingkungan. Jadi mungkin masih abstrak. Jadi neo itu kan artinya baru dan liberalisasi adalah yang bersifat kebebasan seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman, sependek pemahaman saya, masalah sosial itu seringkali berkelindan dengan masalah ekologis pada ranah praktis. Contohnya misalkan para penduduk di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang mungkin masalah ketenagakerjaannya masih relatif tinggi, diberi solusi berupa dibukanya lahan seluas-luasnya untuk perkebunan monokultur kelapa sawit. Nah, guna mengatasi masalah sosial, ekologis jadi berimbas gitu loh. Jadi seperti saya kira teman-teman sudah tahu bagaimana dampak buruk kelapa sawit ya jika terlalu luas dan tidak dikendalikan dengan teknik pertanian yang baik untuk lingkungan seperti itu. Nah, ini merupakan suatu masalah yang seharusnya kita sebagai calon geograf nantinya juga kritisi. Tidak hanya kita belajar menghitung teknikal seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi, tentu itu penting. Tidak bisa kita pungkiri itu selalu penting. Tapi bagaimana kemudian geografi bergerak semakin ke sini. Bahkan konsep sekeren sustainability pun itu memiliki sisi kritis jika kita ingin menguliknya lebih dalam seperti itu. Nah, kita seringkali berbangga diri ketika menunjukkan kerja kita atau tahu orang-orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, di tambang. Padahal coba kita kritis lebih dalam bagaimana kemudian badan usaha yang ada di sana itu berpengaruh terhadap lingkungan. Seperti itu intinya. Next. Nah, terakhir, menurut studi tahun 2017, kerja sosial reproduktif diabaikan, padahal krisis lingkungan memperberat. Nah, mungkin langsung saja di studi kasus, kita bisa mengingat saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terdampak krisis iklim, kalau saya tidak salah, yang salah satu menjadi yang paling parah di Indonesia. Bayangkan ketika para laki-laki di sana, suami-suami mereka yang ada di gambar ini itu bekerja di, ya mungkin badan usaha salah satunya tambang juga mungkin perkebunan dan lain-lain. Kemudian di sana terjadi kekeringan yang ekstrim, sehingga para istri mereka, anak-anak mereka itu harus sehari-hari mengambil air sekian kilometer untuk bisa kemudian kembali lagi dan menghidupi keluarganya, memberikan makanan termasuk pada suaminya yang untuk bekerja. Nah, di sini terdapat konsep invisible labor atau pekerja tersembunyi yang tanpa sadar kadang perannya tidak kita anggap, tidak diberi jangankan upah, bahkan ya tadi ya tidak kita anggap ada gitu. Padahal itu sangat vital dan menunjang para laki-laki yang bekerja di badan usaha itu sendiri gitu. Jadi maksud saya di sini terdapat sedikit sisi kritis berupa ketidaksetaraan gender, di mana kadang krisis iklim itu membuat perempuan lebih terdampak daripada laki-laki. Ini yang kemudian di dalam buku pengantar geografi yang
pengantar geometri lingkungan yang pernah sedikit saya baca dinamakan vulnerability atau kerentanan. Gitu. Mungkin sekian dari kami. Barangkali ada tanggapan, masukan, atau mungkin pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait dengan ketenagakerjaan. Sudah disampaikan panjang lebar, boleh konsepnya atau boleh tadi ada kasus kasuistis yang diangkat oleh kelompok 2. Monggo silahkan. Monggo silahkan. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ini ya, kalau tidak di kelas gini ya, jadi memang kendalanya tidak langsung bisa pingpong gitu ya. Monggo silakan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 ada pertanyaan mboten monggo. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa membersamai di kelas ini. Mohon maaf sekali. Silakan. Mas Dimas Pribowo. Silakan Mas. Ada pertanyaan mboten Mas? Mas Dimas. Mas Dimas. Dimas Pribowo. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan mboten Mas? Tadi sudah disampaikan panjang lebar sama temanmu, kasihan itu kalau nggak di apa? Ada umpan balik gitu. Silakan Mas. Ada pertanyaan mboten? Ada lah. Masa nggak ada? Tadi ada disampaikan. Monggo Mas Dimas. Halo? Belum ada sih, Pak. Apa? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, ya nggak apa-apa. Mas, Mas, siapa tadi? Mas Hikil, Mas Hikil. Ya, Hikil. Gimana Mas? Pak, Nggak ada yang mau tanya ya Mas? Sampai menakutkan paling. tergantung persepsi itu, Pak. Iya, profilnya jurnalis soalnya ya tuh. Oke, oke. Ya mungkin ada anu saja ya teman-teman ya. Nanti ketika untuk kelompok 2 dan nanti selanjutnya nanti eh ketika teman-teman nanti melakukan ini ya presentasi dan lain sebagainya dicek lagi terkait sama ini sumber-sumber yang dipakai seperti itu nggih. Hati-hati tadi untuk yang kelompok 2 ini ada yang sepertinya ya anu lah bertolak belakang misalnya tadi terkait dengan penduduk usia kerja terus setengah pengangguran terpaksa gitu ada hal yang beda antara yang ditawarkan di awal tadi sama yang di akhir seperti itu. Tapi nggak apa-apa namanya belajar. Jadi yang dipakai itu biasanya pakai BPS tadi yang akhir-akhir tadi. Jadi setengah pengangguran terpaksa dan lain sebagainya. Pembaginya bukan penduduk yang bekerja, tetapi pembaginya adalah angkatan kerja. Nanti bisa dicek lagi. Nggih. Terus kemudian juga nanti teman-teman untuk memudahkan, nggih, ini teman-teman saya coba share screen ya. Saya share screen. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Screen saya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Nanti pakai ini saja. Bisa kelihatan nggih? Bisa, Mas Ahmad? Ya, kelihatan ya. Nah, ini nanti teman-teman. Pakai yang ini saja nanti teman-teman. Pakai Google dan lain sebagainya sudah muncul lah nantilah. Jadi ini penduduk. Penduduk dibagi menjadi 2. Penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Bagus banget ya. Penduduk usia kerja itu yang 15 tahun plus. Nah, tidak ada batasan. Ya, di konsepnya kalau dulu itu BPS membagi penduduk usia kerja itu 10 plus. Tapi karena 10 plus itu kemudian ada 11, 12 masih usia sekolah. Nah, maka kemudian ini menjadi masalah. Nah, kemudian BPS merubah, meratifikasi ya badan Badan Kerjaan Dunia, ILO misalnya seperti itu. Terus kemudian dia menambah menjadi 15 plus. Kenapa kemudian tidak 17 plus kalian? Nah, itu nanti ada masalah juga ketika nanti yang dipakai adalah 17 plus, maka kemudian yang menjadi penganggur dan lain sebagainya akan tinggi. Padahal kenyataannya itu penduduk yang bekerja 15 sampai 17 itu banyak, di Indonesia masih banyak. Jadi Indonesia sementara belum menggunakan
17 plus atau usia anak ke atas seperti itu. Jadi kita masih menggunakan 15 plus. Jadi penduduk yang bukan usia kerja ya tadi selain dari 15 tahun ke atas tadi. Seperti itu. Terus kemudian penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Tadi juga ada dijelaskan ya. Kalau posisi kita sebagai orang yang sekolah, nah ini bukan angkatan kerja teman-teman. Jadi jangan terus jadi teman-teman ini aman ini dari apa ya, dari stigma misalnya pengangguran. Nah, enggak. Teman-teman masuk sini bukan angkatan kerja. Jadi tidak membagi teman-teman. Bukan angkatan kerja adalah orang yang bersekolah, kemudian mengurus rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang dia itu mengurus rumah tangga, dia akan tidak masuk ke konsep angkatan kerja. Jadi bagi ibu-ibu, nah ini calon ibu-ibu yang besok memutuskan untuk mengurus rumah tangga karena kebutuhannya sudah dipenuhi oleh para suami, dia akan tidak masuk ke penganggur. Ya, jadi masih aman ibu-ibu. Jadi, nah tadi dijelaskan juga sama kelompok 2, bagus banget tadi. Masalahnya adalah penganggur. Ketika kemudian para perempuan ini masuk ke angkatan kerja dan dia tidak bekerja, maka kemudian statusnya dia akan membagi. Nah, membagi semakin banyak perempuan yang kemudian masuk ke angkatan kerja, maka kemudian dia akan menambah proporsi dari penganggur. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi aman malahan kalau misalnya statusnya adalah mengurus rumah tangga atau IRT, aman. Dia tidak akan membagi, tidak akan menambah beban negara. Nah, ini keuntungannya kalau misalnya para perempuan ini kemudian mengambil peran sebagai mengurus rumah tangga. Tadi juga disebutkan sama Mas Sigil tadi, ada perempuan-perempuan yang dia dianggap sebagai harusnya berjasa, tapi kemudian tidak terlihat perannya. Itu juga karena perannya di sini mengurus rumah tangga, menyediakan air, mengurus anak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya perannya ini begitu besar, maka kemudian ketika ya aman tidak masuk ke sini, struktur angkatan kerja tidak masuk ke sana dan tidak membagi. Lainnya apa? Pensiunan bisa masuk ke sini, PPS. Kemudian ada juga yang kemudian dia tidak mampu, merasa tidak mampu untuk melakukan kerja. Misalnya adalah disabilitas. Dia disabilitas yang kemudian dia sudah parah dan lain sebagainya seperti itu, maka dia akan kategorinya adalah bukan angkatan kerja. Dia tidak membagi, teman-teman. Nah, kemudian tadi di sini disebutkan tadi oleh kelompok 2 tadi angkatan kerja, ada yang bekerja, kemudian menganggur. Ya kan? Menganggur tadi ada yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah diterima bekerja, tapi kemudian belum mulai bekerja. Nah, ini juga masuk ke kategori penganggur, meskipun dia sudah diterima bekerja. Ini mencari pekerja ya, masih mencari kerja terus seperti itu. Mempersiapkan usaha ya, sementara belum mulai bekerja masih mempersiapkan, misalnya barang dagangannya belum siap, tokonya belum di opening misalnya seperti itu, dia kategorinya masih penganggur. Ketika disurvei kemudian dia mengatakan bahwa kami masih mempersiapkan usaha seperti itu, berarti masuknya ke sini ketika disurvei ke penganggur ini teman-teman. Kemudian putus asa, sudah tidak merasa mampu untuk bekerja. Wah, jadi dia usianya produktif, sehat walafiat dan lain sebagainya, jadi tidak sedang dalam kondisi yang disabilitas, tapi kemudian dia merasa dia sudah, saya tidak bisa, putus asa, sudah nggak mungkin lagi bekerja kayak gitu ya, sudah dia masukkan ke sini ketika ada survei yang masuk. Jadi itu ya teman-teman penganggur. Nah, sisanya adalah mereka yang bekerja. Bekerja tadi ada sedang bekerja, sementara tidak bekerja. Nah, sementara tidak bekerja ini adalah dia sudah bekerja, tapi kemudian dia tidak bekerja, cuti misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke sini. Sementara tidak bekerja, dia bekerja tapi ya sudah dalam struktur dan dia sudah bekerja tapi ya cuti misalnya, cuti hamil dan lain sebagainya. Dia termasuk orang yang bekerja tapi kemudian sedang melaksanakan cuti. Ini sedang bekerja di bawah jam kerja tadi ini sudah dibagi setengah pengangguran terpaksa, sukarela, kemudian jam kerja normal. Tadi juga sudah dikatakan ada yang setengah pengangguran kritis misalnya, kritis 15 jam misalnya seperti itu. Bagus banget tadi. Terus kemudian ada juga yang setengah pengangguran tapi kemudian dia sukarela. Nah, ini bisa jadi mungkin kalau dihitung-hitung jam kerjanya itu tidak masuk 35 jam. Tapi dia sukarela, tidak mau. Bisa jadi kondisinya dia lebih mungkin part-time, lebih enjoy seperti itu. Atau mungkin perannya sudah lebih tinggi lagi, manajerial, pemilik, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika ditambah jam lagi, saya pemilik kok mau ditambah jam kerja lagi, nggak mau. Misalnya kayak gitu teman-teman. Ini contoh setengah pengangguran sukarela kalau konteksnya adalah
positif tadi yang bos-bos atau kemudian ya dia lebih mengutamakan slow living, lebih enak seperti itu. Jadi kemudian dia nyaman dengan kondisinya seperti itu, dia masuknya ke sini. Ya, ini tentang konsep ya. Konsepnya ini teman-teman bisa bisa cari lah ini di Google nanti gampang ini. Nanti teman-teman juga bisa cek kondisi terbaru untuk kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Di setiap tahun mengeluarkan BPS tadi sudah disebutkan ya oleh kelompok 2. Sakernas seperti itu diterbitkan 2 kali Agustus sama satu lagi di bulan Februari. Nah, 2 itu. Jadi teman-teman ketika mau skripsi dan lain sebagainya menggunakan data sekunder itu enak. Tadi disebutkan di dalamnya ada profilnya, karakteristiknya, jumlahnya, persentasenya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman mau proyeksi ke depan tantangannya bagaimana, itu bagus banget. Kalau misalnya besok teman-teman tertarik dengan kondisi ketenagakerjaan. Nah, dulu juga ada temennya apa senior teman-teman itu yang kemudian dia eh, tertarik dengan pekerja anak. Itu ada data Sakernas ada pekerja anak di Sulawesi Tenggara kalau tidak salah paling tinggi pekerja anak yang ada di Indonesia Sulawesi Tenggara dia cek cari profilnya bagaimana dan lain sebagainya Sakernas bayarnya 180.000 sudah dapat data mentah diolah. Jadi bimbingannya Prof Kamdi dulu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu survei dan lain sebagainya. Cukup ke Silastik, Silastik BPS, bayar, transaksional, data, gitu boleh. Silahkan teman-teman. Terus kemudian diolah mandiri seperti itu, dipresentasikan. Nah, dikait-kaitkan kayak Mas Igil tadi boleh bekerja anak, wah, ditambang misalnya kayak gitu, wah, bagus banget itu. Bagus banget kalau misalnya teman-teman mau cek. Oke, mungkin itu nggih tambahan dari saya nggih teman-teman. Saya kira juga teman-teman sudah jagoan lah kalau di sini. Nggih. Terima kasih kepada kelompok 2 nggih. Mohon maaf untuk kelompok 2 tidak bisa kemudian langsung nggih di sana tidak bisa menampilkan secara langsung. Mohon maaf jadi kita harus online dulu. Mungkin untuk yang besok dipersiapkan untuk 2 kelompok kalau misalnya bisa. Tapi kalau misalnya tidak ya nanti satu-satu nggak apa-apa. Soalnya ada surat edaran yang menyebutkan bahwa untuk minggu pertama Desember itu kalau tidak salah nanti dilakukan online atau asinkron lagi. Ada surat edaran itu dari makanya dengan kakak kelas kalian yang sekarang lagi megang praktikum itu kemudian eh, minggu-minggu responsif tidak dilakukan di itu untuk gerai penduduk. Jadi mungkin hari Sabtu kayak gitu karena itu tadi ada surat edaran terkait dengan pelaksanaan kuliah daring atau asinkron di minggu-minggu itu karena setelah itu teman-teman akan melakukan ujian. Itu nggih. Nggih, mungkin itu dari tambahan dari saya. Ada pertanyaan tidak untuk Mas kelompok 2 atau mungkin apa gitu? Monggo silahkan. Boleh, silahkan. Itu sudah cukup? Udah ngantuk mungkin dulu seperti disampaikan di kelas kemarin. Gak suka online Pak ngantuk. Wah, mohon maaf ya. Saya hari ini benar-benar mohon maaf ini. Mohon maaf benar, mohon maaf. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Atau sementara kita lanjutkan di besok, besok pas kita ketemu aja ya, biar lebih hidup kelasnya ya. Oke, kita biar lebih hidup ini tahan dulu. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin kita bisa bahas di kesempatan besok Minggu. Insya Allah bisa kita lakukan secara luring. Oke, oke. Demikian. Mungkin dari kami kita berikan tepuk tangan secara online untuk kelompok 2. Terima kasih ya, kelompok 2 nggih. Sudah menyajikan dengan bagus, dengan baik, dengan contoh-contoh yang bagus. Oke. Mungkin demikian dulu nggih kita akhiri pertemuan di siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih, Yes, Bapak. yes, sami-sami. Untuk yang belum presensi silahkan, Kasih, Pak. boleh. Untuk yang belum presensi silahkan. Tak kasih waktu 2 menit, 3 menit, monggo silahkan. Silahkan.
Ini masih ada yang tertinggal untuk presensi. Kalau misalnya tidak, kita tutup ya untuk Zoom meeting di siang hari ini. Sepertinya sudah semua sepertinya. Kita Aris, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak.